Baik, Shalom teman-teman. Shalom, Bu. Baik, bersyukur sebab hari ini Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat berkumpul via Zoom ini untuk memulai pembelajaran kita. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran kita mau bersyukur yang mengangkat satu pujian yang mengatakan segala puji syukur bagimu Tuhan. Baik teman-teman, kita angkat satu pujian dengan mengatakan segala puji syukur bagimu Tuhan. 1, 2, 3. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Baiklah, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, berterima kasih buat kasih setiamu sepanjang kehidupan kami, Bapa. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau membuka pembelajaran kami. Tuhan urapi hamba-Mu, Tuhan berkati teman-teman untuk kami bisa mempelajari mata pembelajaran kami hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita absen dulu ya. Dengar baik-baik namanya, jangan nggak dengar kalau ibu guru memanggil namanya. Elisa, Yemima, Hadir, Bu. Elisa, Yosep, Hadir, Bu. Renol, Hadir. Bobby, Hadir, Bu. Witra, Hadir, Bu. Baik, semuanya hadir ya hari ini. Biarlah kita mempertahankan kehadiran kita hari ini, biar minggu depan dan selanjutnya kehadiran seperti ini sekarang ini tidak ada yang ketinggalan pembelajaran. Nah, baik teman-teman, Ibu akan membahas pokok pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang kerendahan hati. Nah, kerendahan hati ini adalah orang yang menyadari bahwa dirinya tidak sempurna, teman-teman. Nah, jadi yang dikatakan kerendahan hati ini bahwa orang itu menyadari dirinya tidak sempurna. Nah, kita teman-teman, kita baca dulu ya buka Alkitab kita di kitab 1 Petrus 5 ayat 5 bagian B. Saya minta teman-teman salah satu membaca buat kita. Saya minta Yosep untuk membacakan kita. Baik, Bu. 1 Petrus pasal 5 ayat 5b. Ya. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Sudah, Bu. Nah, bagaimanakah yang dikatakan rendah hati? Manusia makhluk yang lemah dan yang juga terbatas. Jadi, jika seorang yang dapat melakukan sesuatu dengan yang baik, maka pastilah orang lain pun juga yang mampu melakukannya sama baiknya. Bahkan ketika dirinya sehingga tidak ada alasan bagi manusia untuk sombong atau tinggi hati ya teman-teman, itu yang dikatakan kerendahan hati. Nah, pokok pembahasan kita pada siang hari ini yaitu tentang kerendahan hati berasal dari kata Latin yaitu humus yang artinya tanah atau bumi. Jadi kerendahan hati maksudnya adalah menetapkan diri atau membumi ke tanah, artinya kita itu harus membungkuk ya teman-teman, itu yang dikatakan kerendahan hati.
Nah, manusia adalah makhluk ciptaan yang memiliki keterbatasan dan ketidakberdayaan. Kerendahan hati dalam pemahaman dalam iman Kristen adalah rasa takjub dan hormat manusia kepada Allah Sang Penciptanya. Jadi, menyadarkan kita bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Itu kerendahan hati ya teman-teman. Karena Tuhan itu yang lebih dari segala-galanya. Jadi tidak ada yang perlu atau dapat kita sombongi dalam kehidupan kita. Mungkin teman-teman kita mengatakan saya ini pintar, saya ini cantik, dan sebagainya. Saya ini juara di kelas, banyak meraih penghargaan atau piala mungkin, ya. Tetapi itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan ya teman-teman. Kita itu nggak boleh sombong, nggak boleh menyombongkan diri. Kalau kita menyombongkan diri atau pamer kepada teman-teman yang lain yang tidak mempunyai yang lebih dari kita, bahkan bahwa saya lebih dari kamu, saya punya segalanya dan sebagainya, itu nggak boleh ya teman-teman, karena itu adalah bentuk kesombongan hati. Nah, itu orang sama halnya orang yang sombong atau orang yang tinggi hati. Tetapi dengan pembelajaran kita hari ini bahwa kerendahan hati tidak seperti itu ya, teman-teman. Tetapi kerendahan hati itu adalah membumi atau menunduk ke bawah, tidak melihat ke atas terus, tapi menunduk ke bawah. Nah, teman-teman, selanjutnya kita melanjutkan kerendahan hati adalah sikap bergantung dan penyerahan diri kepada Tuhan ya, teman-teman, dengan sepenuhnya. Dan akhirnya berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, teman-teman, saya mau bertanya nih sama teman-teman, bentuk menyenangkan hati Tuhan tuh gimana, teman-teman? Yang bisa menjawab? Yosef, bentuk kerendahan hati itu seperti apa untuk menyenangkan hati Tuhan? Seperti apa, Yosef? Contohnya tidak sombong, Bu. Dengan suka menolong sesama kita, Bu. Kira-kira seperti itu, Bu, contohnya. Ya, betul sekali. Nah, gimana cara untuk menyenangkan hati Tuhan? Yang pertama, kita hidup takut akan Tuhan. Dan percaya bahwa beriman kepada Tuhan. Bukti kita takut kepada Tuhan, kita harus melakukan firman-Nya. Dengan cara apa, teman-teman? Yaitu membangunkan hubungan yang intim. Maksud dari hubungan yang intim itu adalah kita berdoa, beribadah, merenungkan firman-Nya, serta melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik teman-teman, sampai di situ inti dari pembahasan kita siang hari ini. Ibu tutup ya. Semoga kita bisa bertemu di minggu depan dengan keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Nah, saya minta untuk doa penutup pembelajaran kita, saya minta Yosef untuk doa penutup. Baik, Bu. Teman-teman, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati pembelajaran kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ya Tuhan. Semoga apa yang Ibu Guru kami sampaikan ini dapat menjadi pembelajaran dan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Yosef. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Pagi Bu. Bagi anak-anak yang bisa membuka kameranya, saya berharap bisa membukanya ya. Kalau berhalangan tidak apa-apa. Sebelum Ibu memberikan materi, Ibu kita akan berdoa dulu ya. Ibu akan memimpinnya. Marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Sekarang kami berkumpul ingin
Belajar ya Tuhan, berikanlah kami pemahaman dan pengertian-Mu, sehingga apa yang kami pelajari pada hari ini kami dapat mengingatnya. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, sebelum Ibu mulainya, Ibu mau absen satu persatu ya. Reyani, Hadir, Bu. Yosef, Hadir, Bu. Cica Karlina, Hadir, Bu. Elisa, Hadir, Bu. Renol, Hadir. Bobi Saputra, Hadir, Bu. Witra Triana, Hadir, Bu. Mercy Disa Araini. Hadir, Bu. Oke. Semuanya hadir ya. Ibu akan share screen materi kita pada pagi hari ini. Nah, di sini materi kita pada pagi hari ini adalah bersyukur senantiasa. Ibu mau tanya nih anak-anak. Kalian tahu lah apa arti dari kata bersyukur? Kalau yang tahu bisa jawab. Saya tolong Ibu jawab. Saya, Bu. Ya, silakan Reyani. Kata bersyukur itu adalah apa yang kita miliki saat ini, apa yang Tuhan berikan, kita harus bersyukur tanpa harus mengeluh, Bu. Ya, benar. Yang lain? Ada yang lain mau kasih pendapatnya? Selain Reyani? Saya, Bu. Ya, silakan. Bersyukur itu adalah rasa terima kasih kita kepada Tuhan atas segala nikmat yang telah Ia berikan kepada kita, Bu. Seperti itu, Bu. Ya, benar sekali ya. Jawaban Reyani dan Yosef itu benar ya. Pengertian dari bersyukur itu adalah syukur dan nikmat berasal dari bahasa Arab. Kata syukur berterima kasih, sedangkan kata nikmat artinya pemberian, anugerah, enak, lezat, mensyukuri nikmat dari Tuhan. Maksudnya berterima kasih kepadanya dengan cara mengingat atau menyebut nikmat dan mengagungkannya. Seperti itu anak-anak ya. Di sini ada ayat Alkitab Keluaran 15 ayat 1 sampai 21. Ibu tidak akan menyuruh kalian membacanya karena ini begitu panjang ayatnya. Ibu akan menyuruh kalian membacanya di rumah saja. Kita akan ke slide yang selanjutnya. Dalam Keluaran 15 ayat 1 sampai 21, di situ menceritakan bahwa betapa bangsa Israel bersyukur atas pertolongan Allah dalam hidup mereka. Nah, di situ dalam ayat Alkitab di situ mereka ditolong sama Tuhan karena mereka dikejar sama Firaun ya anak-anak. Apa anak-anak pernah dengar ceritanya sebelumnya? Ya, tidak apa-apa ya, kita masuk ke slide yang ketiga. Apa yang dilakukan Musa dan umat Israel? Mereka bersyukur kepada Allah. Musa dan umat Israel tidak lupa Allah yang telah menolong mereka. Mereka sadar bahwa tanpa penyertaan dan pertolongan Allah, mustahil mereka dapat melewati berbagai rintangan atau hambatan. Semua terjadi karena Allah yang membuatnya berlangsung lebih baik. Musa mengajak untuk tidak lupa bersyukur atas pertolongan. Musa pun mengajak menari bersama, memuji, bersyukur pada Allah yang telah melakukan perbuatan besar dan ajaran tersebut. Mereka sangat bersyukur ya anak-anak karena mereka bisa terhindar dari kejaran Firaun dan Tuhan yang menolong mereka. Ini anak-anak, Ibu mau tanya nih, mengapa kita perlu bersyukur dan terima kasih kepada Allah? Siapa yang mau jawab? Yang bersedia menjawab siapa anak-anak? Oke, nggak ada ya, nggak apa-apa ya, Ibu bantu. Mengapa kita perlu bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan? Itu artinya, karena apa? Karena kita bisa dibangun di pagi hari dan bisa menghirup udara segar di pagi hari dan bisa mendapat oksigen setiap hari itu dari siapa anak-anak? Kalau bukan dari Tuhan, ya, dari Tuhan.
Oleh sebab itu kita harus bersyukur. Kita tidak boleh bersyukur ketika di saat kita tidak mendapatkan berkat yang besar. Contohnya seperti harus teman-teman yang lain tuh sudah pernah dibelikan mobil sama ibunya, mainan mobil. Sedangkan teman sendiri, anak-anak sendiri belum dibelikan mobil gitu. Jadi anak-anak sendiri kurang rasa syukurnya kepada Tuhan. Seharusnya kita tuh harus bersyukur karena kita sampai saat ini diberi kesehatan juga yang umur sama Tuhan ya. Nah, di sini pertanyaan kedua, perasaan apa yang kamu rasakan ketika kamu bersyukur atau berterima kasih kepada Tuhan dan sesama kita? Nah, di sini yang Ibu rasakan ketika Ibu mampu bersyukur ya anak-anak, Ibu mampu bersyukur dalam hal kecil maupun yang besar. Contohnya, apapun yang Tuhan berikan di dalam kehidupan Ibu itu, Ibu selalu coba untuk mengucap syukur. Karena kesehatan yang kita dapat ini kan dari Tuhan ya kan anak-anak. Dan juga kepanjangan umur ini dari Tuhan. Makanya kita harus tetap senantiasa untuk selalu bersyukur ya anak-anak. Sebentar ya. Teman-teman, anak-anak bisa bantu Ibu lah untuk bacakan pertanyaan yang ketiga. Baik Bu, saya yang akan membacakannya. Ya. Bagaimana caranya agar kamu dapat terus memiliki kemampuan bersyukur meskipun nanti keadaanmu kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih, Yosep. Nah, anak-anak mau kasih pendapat kah tentang pertanyaannya, menanggapi? Oke, tidak apa-apa. Ibu saja ya. Nah, yang Ibu lakukan kalau yang Ibu rasakan ya, ketika Ibu mampu untuk terus bersyukur dalam keadaan apapun itu, ketika kita sedang sakit ya, sakit, kecewa, sedih. Kita tuh bersyukur jangan ketika di saat kita senang ya anak-anak. Di saat kita sakit, di saat kita senang itu kita harus tetap bersyukur. Karena Tuhan itu punya rencana ya anak-anak, rencana yang kita nggak tahu. Rencananya itu seperti apa. Yang pasti rencana Tuhan itu sangat luar biasa ya anak-anak dalam kehidupan kita. Nah, kita akan masuk slide yang kelima. Nah, anak-anak, Ibu minta dari salah satu kalian untuk membacanya. Saya, Bu. Ya, silakan. Bersyukur berarti berterima kasih. Setiap anak Tuhan harus selalu belajar, baik itu berupa benda atau buat bantuan. Bersyukur berarti juga kita menyatakan terima kasih kita melalui perkataan dan tindakan. Kita harus senantiasa bersyukur dalam segala waktu dan situasi, baik ataupun tidak baik keadaan kita. Bersyukur bukanlah hal mudah dilakukan. Sudah, Bu. Ya, terima kasih ya, Yani. Nah, itu benar ya anak-anak. Makna bersyukur itu ketika kita mampu untuk berterima kasih kepada orang yang memberikan sesuatu untuk kita melalui tindakan ataupun perkataan ya anak-anak. Dan ketika kita mampu untuk bersyukur, apapun yang kita dapatkan dari Tuhan, maka kita akan selalu merasa cukup. Tapi ketika kita tidak mampu bersyukur dalam hal kecil ataupun besar, maka kita tidak akan bisa merasakan kecukupan. Karena orang yang selalu mengeluh tidak akan merasa berkecukupan ya anak-anak. Intinya, kita harus tetap bersyukur walaupun dalam bentuk kecil maupun besar. Oke, sekian untuk mata pelajaran kita hari ini.
Sampai jumpa anak-anak. Selesai kah?